apa nih kayak Gojek ya, hyper growth startup, itu bisnis bertumbuh dengan cara eksponensial dan di mana kalau misalkan kita bergantung terhadap mekanisme-mekanisme yang sifatnya manual, artinya kan kita mesti tiap kali bisnis bertumbuh bertumbuh, jadi kita mesti nambah apa namanya kayak nah sekarang mengingat tadi sebagai konteks gitu ya, sekarang kita gimana caranya memikirkan data itu untuk pertumbuhan gitu ya. Mungkin akan ada saya bahas dari 3 sudut pandang gitu ya. Yang pertama, gimana sih use case-nya di mana data itu bisa menolong Gojek untuk mengembangkan feature-feature baru gitu ya. Feature-feature baru ini dari sisi produk ya, dan produk itu sebenarnya bisa banyak ya, nggak mesti dalam berupa aplikasi apps smartphone, tapi secara umum bisa diaplikasikan ke segala sesuatu yang bentuknya produk ya. Gimana sih caranya data itu bisa menolong untuk membuat suatu feature yang baru. Nah, mungkin bisa next, Mas. Nah, ini mungkin saya ada cerita dikit nih. Jadi salah satu cerita ya. Jadi pada waktu dulu ya beberapa tahun yang lalu yang kita pernah lakukan adalah kita lihat ya, kita mau di data kita mau tahu nih berapa persen sih jumlah telepon atau komunikasi yang terjadi antara konsumen dan mitra gitu ya, driver di sisi ini, antara kita bandingkan jumlah call antara di tempat-tempat yang ramai di shopping mall dan di tempat-tempat yang di luar shopping mall gitu. Ternyata setelah kita bandingkan tuh jumlah call-nya itu 2 kali. Artinya ini mengindikasikan bahwa ternyata user-user kita tuh sangat bingung gitu. Karena ternyata memang kalau kita petakan titik-titik penjemputan itu bisa sangat banyak sekali kan pada waktu dulu gitu. Mungkin bisa next ya, Mas. Ya, jadi ini mungkin kayak sebagai contoh gambaran gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ini sambil peta dari Blok M. Nah, di Blok M sendiri kalau kita petakan titik-titik penjemputan ya beberapa tahun yang lalu itu sangat acak sekali sebenarnya kalau kita lihat. Mungkin acak dalam artian kesebar, cuman kalau kita bisa lihat dari datanya sebenarnya kita bisa petakan bahwa ternyata ada 5 titik penjemputan yang besar gitu di daerah Blok M ya kalau kita lihat dari sini. Cuman memang dia akan scatter di mana-mana gitu. Dan kebetulan kita punya data percakapan gitu antara chat antara mitra dan pelanggan kita gitu ya. Kayak misalnya, oh saya Pak di depan Air Mancur nih, atau saya di lobby Blok M Square gitu. Nah sekarang ini masalah problem definition-nya gitu. Jadi oke, ternyata dengan data kita menemukan bahwa ada masalah di flow kita gitu, ada masalah di gimana caranya consumer bisa menemukan driver. Jadi pertama kita udah menggunakan data untuk membuat suatu awareness gitu ya. Terus yang kemudian kita lakukan adalah boleh slide selanjutnya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari sekarang kira-kira ada nggak sih kita bisa menggunakan teknologi data sekarang untuk mempermudah kehidupan dari customer gitu, pelanggan. Nah, jadi yang kita lakukan kita resort ke teknik pembelajaran mesin gitu. Yang kita lakukan adalah kita coba mengolah data-data chat, ada sekitar 200 jutaan gitu ya, chat antara customer dan driver pada waktu itu. Terus kita masukkan ke machine learning. Di sini ada kalau spesifik mungkin teman-teman yang update ya di bidang AI ada namanya NLP, Natural Language Processing gitu ya, di mana kita bisa ada satu model di mana kita bisa menentukan kira-kira representasi label apa sih yang cocok di tiap-tiap penjemputan yang tadi ya. Jadi kan kalau kita lihat tadi cluster antara daerah penjemputan, kita bisa tahu tuh titik tengahnya di mana. Itu relatif lebih gampang. Nah, sekarang permasalahannya adalah, bisa nggak sih dengan menggunakan machine learning, kita mengasosiasikan titik-titik penjemputan tersebut dengan suatu label gitu ya. Nah, kita masukkan ke dalam machine learning, dan akhirnya keluarlah ini tadi kategori-kategori tadi ya, yang kita lihat seberang McD, gerbang barat, dan sebagainya. Dan akhirnya kita coba bawa ini ke suatu produk gitu ya. Bisa next nggak, Mas? Nah, ini mungkin kayak sebagai kayak akhirnya hasil akhir dari produknya ya. Jadi yang tadinya ada titik penjemputan itu bisa sangat random banget. Nah, sekarang teman-teman kalau buka aplikasi Gojek,
titik penjemputan itu jadinya terbatas, mungkin ada 3 atau 5 gitu ya, tergantung dari tergantung dari lokasinya di mana. Nah, itu semua ditentukan secara otomatis. Teman-teman bisa bayangkan ya, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan kalau di Indonesia ini ada sekitar ratusan ribu titik penjemputan ya, mall mungkin ada banyak banget gitu ya. Dan ini tidak mungkin dilakukan secara manual gitu satu-satu. Jadi yang saya mau tonjolkan dari kasus ini adalah dengan menggunakan data, kita berhasil untuk membuat suatu product feature yang bisa dipakai untuk memudahkan interaksi antara pelanggan kami, consumer gitu, dengan driver. Dengan menggunakan data tadi ya, jadi data untuk discovery, problem statement, dan data untuk machine learning untuk membuat suatu sistem pintar ya, layer pintar di mana kita bisa mengotomatisasi proses penamaan dari titik-titik penjemputan. Nah, itu mungkin satu ya. Mungkin bisa geser lagi, Mas. Pertanyaan kedua, dari sisi angle, bisa nggak sih kita pakai data untuk memanage bisnis secara scalable gitu? Dan kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat tadi, balik lagi ke pertumbuhan dari kayak Gojek ya, hyper growth startup, itu bisnis bertumbuh dengan cara eksponensial, dan di mana kalau misalkan kita bergantung terhadap mekanisme-mekanisme yang sifatnya manual, artinya kan kita mesti tiap kali bisnis bertumbuh bertumbuh, jadi kita mesti nambah human resource lah untuk bisa memaintain sistem itu biar tetap bekerja ya. Sedangkan itu nggak sustainable karena bisnis bertumbuh eksponensial, secara human resource kita cuma bisa menambah kapasitas itu secara linear gitu. Jadi akan ada suatu titik di mana itu akan ada breaking point gitu ya. Jadi akan agak susah untuk di manage. Nah, boleh next nggak, Mas? Nah, jadi mungkin saya akan ada satu contoh kasus ya, di mana saya ambil contoh kasus di mana Gojek itu masih berupa call operator gitu ya. Jadi zaman dulu kalau misalkan pelanggan kita mau pesan order, yang mereka lakukan, mereka akan call dulu operator gitu, terus operator akan ada suatu layar, ada namanya Orbis ya dulu sistemnya. Jadi mereka akan menelponin mitra kita satu persatu, menanyakan posisinya di mana, ya, dan kemudian baru di-assign gitu bahwa order ini akan di-assign ke mitra kami yang A atau B gitu ya. Dan sebenarnya cara operator kami meng-assign order itu merefleksikan strategi bisnis. Maksud saya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau saya ingin memaksimalkan gitu ya waktu tunggu dari consumer, jadi secara secara alokasi, maka saya akan mengalokasikan suatu order dengan mitra paling dekat. Cuman itu nggak selalu menjadi jaminan bahwa order itu akan diterima gitu ya, karena bisa jadi mungkin mitra-mitra kami ada yang lebih prefer untuk ngambil suatu order tertentu atau mungkin arah daerah tertentu gitu ya. Jadi itu satu bisnis strategi. Contoh bisnis strategi selanjutnya yang saya bisa lakukan adalah sebagai operator, saya lihat nih secara histori, riwayat pengambilan order dari A sama B ini berapa persen sih? Walaupun B lebih dekat daripada A, cuman bisa jadi driver A ini mengambil order tuh mungkin 90% dari 100 order yang dialokasikan ke mitra A. Sedangkan mitra B walaupun lebih dekat, tapi dia selalu cuma mengambil 15 dari 100 order yang dialokasikan ke B. Jadi bisnis strategi selanjutnya adalah, ya udah kalau itu saya mengalokasikannya terhadap mitra yang secara probabilistik itu punya kecenderungan mengambil order tersebut. Bisnis strategi yang kedua ya. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau saya mau ganti-ganti bisnis strategi karena ada intermediate layer operator-operator yang banyak, ini akan sangat susah banget ya. Jadi kebayang aja kalau dari sisi operasional, jadi saya mesti kumpulin dulu, mesti di briefing gitu ya. Terus ada dua hal yang bisa mesti dipastiin, repetitivity-nya sama reproducibility gitu ya. Jadi kita mesti pastiin bahwa strateginya itu benar-benar bisa di-copy oleh dan dijalankan dan di-enforce oleh operator gitu ya. Nah, ini nggak gitu scalable karena kalau misalkan ordernya yang tadi bertumbuh dari 10.000 ke 100.000, berarti kita mesti nambah sejumlah gitu juga gitu operator untuk melakukan hal itu gitu ya. Jadi yang kita lakukan, boleh next. Ya, ini yang tadi saya gambarkan ya. Jadi ini antara kapasitas yang sifatnya linear dengan bisnis yang bertumbuh eksponensial, kurang sustainable.
Boleh next, Mas? Nah, jadi yang kita lakukan adalah, boleh next, Mas, slide-nya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita makanya mengandalkan beralih ke otomasi gitu. Jadi gimana pun bisnis itu berkembang, kita selalu bisa mengikuti karena otomatisasi itu juga bisa mengikuti gitu ya. Mungkin sebagai gambaran saya akan ngasih, boleh next, Mas? Saya akan kasih sekarang gimana sih sistemnya. Jadi kita sekarang berpindah dari semuanya tadi sistemnya manual, berpindah ke namanya programmatic ya. Programmatic ini if else seperti tadi, jadi kalau misalkan secara deklaratif, kalau misalkan ada mid range seperti ini, ada order yang seperti ini, lakukanlah A atau B atau C gitu ya. Dan kita melakukan sekarang menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning, jadi yang sekarang bisnis lakukan, mereka ada portal, di mana bisa mereka melakukan konfigurasi gitu ya. Jadi dari sisi strateginya mau seperti apa sih? Mungkin di Malang 75% saya akan mengoptimasi tadi waktu tunggu. Mungkin 25% saya akan objektif saya adalah kayak driver-driver yang kecenderungannya mengambil order gitu ya, jadi completion. Jadi yang mereka lakukan, mereka mengisi portal ini, terus mereka tekan submit. Jadi pada malam harinya algoritma kecerdasan buatan ini akan dilatih di cloud, kemudian besoknya udah di-deploy tanpa mengganti satu baris pun dari engineering code base gitu. Jadi semua udah dilakukan secara otomatis. Dan akibatnya apa? Jadi bisnis kita cara itu mereka bisa benar-benar mereka cuma care gimana caranya mereka mengatur strategi bisnis, sedangkan eksekusi dan implementasinya semua dilakukan secara otomatis gitu. Jadi kita pastikan bahwa semua sistem ini terhubung dari portal tadi, berhubung ke algoritma ini terhubung ke front end aplikasi gitu. Jadi bisa langsung terimplementasi dengan secara otomatis gitu ya. Dan ini bahkan kita punya model yang di-refresh setiap 15 menit gitu ya. Kebayang kayak misalnya contoh kalau kita mau membuat satu model yang secara dinamis bisa menentukan harga gitu ya, pricing. Nah itu juga kita kebetulan juga punya model kecerdasan buatan yang bisa mengatur hal tersebut. Kebetulan nih kayaknya waktunya udah hampir habis. Boleh next, Mas? Saya langsung recap aja. Jadi ini adalah cuma 2 contoh yang di mana data itu bisa kita pakai untuk mengembangkan suatu produk, dan yang kedua untuk men-scale suatu operasi gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak banget sih sebenarnya yang mungkin relevan ya. Salah satunya mungkin yang saya kurang sebut di sini adalah gimana kita menggunakan data untuk membuat suatu decision making framework gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau kita mau investasi nih, kira-kira investasi kita kira-kira dari sisi media marketing kita butuh ngeluarin duit seberapa untuk bisa misalkan profit itu dalam berapa bulan misalkan ya, di mana sinyal-sinyal yang dipakai ini bukan sinyal-sinyal yang sifatnya aggregate lagi, tapi kayak sinyal-sinyal seperti atribut dari konsumer kita seperti apa, karakteristik wilayah mereka seperti apa, sensitivitas mereka terhadap iklan itu seperti apa, atau kampanye media seperti apa, dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa membuat suatu decision making system yang mengolah ratusan sinyal untuk membuat keputusan gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Harapan saya bisa nanti kita lebih perdalam lagi pada sisi